Baiklah, kita mulai persidangan ini. Kasus yang sedang kita tangani hari ini adalah tentang tuduhan mengganggu seorang janda dengan terdakwa Bapak Gunawan di sini. Terdakwa, apakah Anda mengakui perbuatan Anda? Wah, Pak Hakim, saya nggak mengganggu kok. Saya cuma gesek-gesek aja ya, seperti biasa menolong sesama. Kan saya ini orang baik. Menolong sesama? Dengan cara datang setiap hari pukul 7 pagi membawa bunga mawar dan menyanyikan lagu Krisdayanti menghitung hari di depan rumahnya itu menolong? Apa ini bantuan sosial atau Anda membantu nafsu janda? Itu cuma buat menghibur. Biar semangat. Saya pikir kalau dia senang, saya juga senang. Kan itu, apa ya yang bilang? Namanya itu membuat suasana hati jadi ceria. Pak Hakim, saya ingin menambahkan, saya tetangga sebelah rumah Bu Janda, saya sering lihat Bapak Agus ini, ya ampun, hampir tiap hari datang bawa bunga, bahkan bawa ikan asin, katanya buat cemilan. Cuma masalahnya ikan asinnya nggak pernah dimakan dan dinikmati. Yang dinikmati malah koleksi onderdil dari janda itu. Jadi, kayaknya niatnya lebih ke mengincar aset si janda. Tunggu dulu, jadi si terdakwa bawa bunga dan ikan asin ke rumah janda tiap hari? Pak Hakim, saya itu mau memberi kesan positif, biar nggak terkesan buru-buru. Kalau bunga mah ya, biar dia senang. Ikan asin kan bisa buat sambal, jadi bisa masak bersama, biar akrab. Saya nggak mau dibilang cuma datang buat ngobrol aja. Harus ada usaha. Pak Hakim ngertilah. Saya rasa usaha Pak, dan ini malah lebih mirip usaha nekat. Ikan asin dimakan, bunga terombok di meja. Tapi kasur bergoyang. Ya, saya juga lihat itu agak aneh. Baiklah, Bapak Gunawan, apa Anda tahu bahwa Bu Janda ini merasa terganggu dengan tindakan Anda? Oh, itu... Saya nggak tahu Pak Hakim. Niat saya kan baik. Saya pikir orang janda itu butuh teman kan. Tapi ya mungkin dia memang malu manja. Kalau nggak percaya saya bisa buktikan. Dalam kurung mengeluarkan ponsel dan membuka foto. Ini loh, saya pernah bantu dia potong rumput sampai jadi taman yang lebih indah. Bukankah itu suatu bentuk perhatian? Pak Hakim, saya lihat foto itu. Tapi potongan rumput yang Bapak Agus lakukan malah terlihat seperti labirin, Pak. Jadi, itu bukan taman. Itu malah jadi tempat orang bisa hilang dan nggak tahu arah pulang. Bu Janda sampai bingung mau lewat mana. Mungkin kalau bisa sampai ke pintu rumah Pak Gunawan biar serumah. Wah, Bapak Agus, ini lebih seperti jebakan supaya Pak Gunawan serumah dengan Bu Janda. Lanjutkan, ada bukti lain. Saya juga mau sampaikan. Suatu hari saya bawa pel dan sapu. Saya pikir kalau sudah bersih rumahnya pasti nyaman tinggal di rumah. Tapi saya nggak sempat nanya. Gimana cara bersihinnya yang benar? Pas saya pel yang ada malah lantainya jadi licin, Pak Hakim. Bapak tahu sendiri kan, itu bisa jadi masalah. Apalagi kalau janda-janda yang lebih tua kan gampang jatuh. Masalahnya janda ini masih muda, Mahmud. Mama muda. Bu, janda itu hampir jatuh beberapa kali. Untung dia pintar, selalu pakai sepatu karet jadi nggak terjatuh. Tapi saya lihat Pak Gunawan ini malah jadi tukang pel yang nggak ada surat izin, Pak. Mungkin bisa dibilang dia pelan-pelan, tapi ngaco. Matanya selalu ke satu arah, ke badan ibu janda itu, Pak Hakim. Dan satu hal lagi Pak Hakim, Pak Gunawan ini selalu bilang, Ibu, saya hanya ingin memperbaiki hidup Anda. Tapi saya lihat ibu janda ini malah jadi lebih pusing. Itu bukan perbaikan hidup, Pak. Itu malah kayak mencari masalah baru setiap hari. Saya rasa Bu Janda lebih baik dikasih kesempatan untuk hidup sendiri tanpa gangguan ini. Baiklah, cukup. Kita sudah mendengar banyak keterangan. Bapak Gunawan, saya rasa Anda memang punya niat baik. Namun, kelihatannya Anda salah mengerti cara membantu. Mungkin Anda perlu kursus etika mengunjungi janda atau paling tidak menghargai privasi orang lain. Karena kalau Anda terus-terusan membawa bunga, ikan asin, dan pel, Anda bisa dianggap ganggu tanpa disengaja. Jadi, saya harus berhenti datang gitu, Pak Hakim? Tidak, bukan berhenti datang, tapi mungkin lebih baik kalau Anda bertanya dulu, apakah ibu janda butuh bantuan atau tidak. Jangan asal datang dengan kejutan bunga dan ikan asin. Ya Pak Agus, itu namanya memberi ruang.
Kadang janda-janda butuh waktu sendiri, bukan selalu acara hiburan pagi-pagi. Baik Pak Hakim, saya akan berhenti datang setiap hari. Saya akan lebih hati-hati. Saya nggak mau jadi gangguan. Terima kasih Pak Hakim. Baik, saya rasa persidangan ini cukup jelas. Terdakwa dihimbau untuk lebih bijak dalam bertindak dan mengatur jarak sosial. Kasus ini selesai. Semua kembali ke kehidupan normal masing-masing. Terima kasih.